Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 37. Cerita dimulai setelah mengatakan kalau Jeong telah lulus dari ujian itu. Ia pun mengatakan kalau panggilan Jeong adalah 63, sama seperti yang tertulis di atas bola besi yang ia dapatkan. Lalu ia pun langsung melemparkan sebuah benda kepada Jeong. Memang benar adanya, di atas bola besi itu sangat jelas terlihat kalau di sana telah tertulis sebuah angka 36. Kemudian sang pemimpin berkata, sebuah angka yang terukir di atas bola besi itu akan menjadi panggilanmu di tempat ini. Jadi jangan pernah melupakan angka itu. Dan juga pelekat perak yang aku berikan kepadamu itu merupakan sebuah tanda kalau kau adalah orang pertama yang telah lulus dari ujian ini dengan nilai yang paling tinggi. Jadi simpanlah kedua benda itu dan jangan sampai kau menghilangkannya. Mendengar itu, dengan santainya Jeong pun langsung menyimpan kedua benda itu sembari mengatakan kalau dia tidak akan pernah menghilangkannya. Kemudian ia pun memerintahkan kepada Jeong untuk beristirahat sambil menunggu ujian kematian itu diselesaikan. Lalu sambil memperhatikan kepergian Jeong, ia bergumam, dia adalah seorang anak dari keluarga ortodok yang telah disandra. Lantas mengapa sang pemimpin telah mengirimnya untuk mengikuti ujian ini? Awalnya aku berpikir kalau sang pemimpin hanya ingin membuatnya menjadi malu sebelum ia membunuh bocah itu. Namun aku masih bertanya-tanya apakah sang pemimpin telah mengetahui kalau situasinya menjadi seperti ini. Bocah itu sangat sulit untuk dimengerti. Dia berasal dari keluarga ortodok, namun entah kenapa dia bersikap layaknya seorang iblis yang berasal dari neraka. Bahkan aku pun menjadi sangat penasaran apalagi yang akan dia lakukan. Tidak lama kemudian, Jeong pun telah bersantai di atas batu sambil memperhatikan sebuah pelekat perak yang telah diberikan oleh sang pemimpin. Jeong berpikir, dia mengatakan kalau aku berada pada posisi pertama, dan itu bisa diartikan jika aku ingin hidup, maka aku harus berkompetisi bersama orang lain pada sebuah tempat yang kebanyakan dari mereka akan mati. Jeong pun menyadari kalau kompetisi itu adalah sebuah kompetisi hidup mati yang sangat intens. Waktu pun terus berjalan, tidak terasa separuh dari dupa itu telah terkikis oleh api. Dan di saat yang bersamaan terdengar ada begitu banyak keributan yang terjadi di dalam lembah itu. Memang benar adanya, di saat itu semua orang yang ada di sana telah membunuh satu sama lain. Mereka memburu untuk mencari orang-orang yang telah mendapatkan bola besi. Mereka terpaksa melakukan itu hanya untuk menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Siapapun yang telah mendapatkan bola besi lebih dulu, ia akan menjadi target dari ratusan orang yang sangat menginginkan bola besi itu. Terlihat seorang lelaki berbaju kuning telah berlari dengan sangat tergesa-gesa untuk melepaskan diri dari kejaran puluhan orang yang ingin merebut bola besi yang ia dapatkan. Akan tetapi tanpa ia sadari, sebuah tangan telah menangkap kepalanya. Benar saja, seketika itu juga ia pun langsung mati setelah kepalanya yang dihempaskan dengan begitu kuat ke atas batu oleh seseorang yang identitasnya sama sekali belum diketahui. Terlihat semua orang yang mengejar pria itu langsung terdiam karena mereka menyadari kalau orang yang membunuh pria itu bukanlah seorang lawan yang akan mudah untuk dikalahkan. Setelah mendapatkan bola besi itu, ia pun langsung memberi isyarat kepada semua orang yang mencoba untuk mengincarnya. Sambil tertawa ia berkata, jika kalian ingin mati sama seperti pria bodoh ini, maka datanglah kepadaku. Pada sisi yang lain, para penjaga berkata, akhirnya kita telah mendapatkan orang kedua yang telah lulus dari ujian ini. Namun yang aku perhatikan dari penampilannya, sepertinya dia adalah seorang bocah yang berasal dari lembah kematian. Mereka adalah salah satu dari 3 sekutu yang terkenal dari aliansi bumi langit. Meskipun jumlah mereka hanyalah 30 orang saja, akan tetapi masing-masing dari mereka adalah seorang master yang sangat hebat. Bahkan mereka juga telah memiliki seni bela diri rahasia yang sangat unik. Di tempat yang berbeda, kekacauan telah meletus di mana-mana, dan mereka yang menemukan bola besi telah bermunculan satu persatu. Namun ketika mereka mencoba untuk berlari menuju dupa, mereka pun langsung dikejar oleh orang-orang yang putus asa untuk mendapatkan bola besi itu.
Di saat itulah sebuah pertarungan telah terjadi di lembah itu. Bahkan pertarungan yang telah terjadi bukan hanya sekedar menjatuhkan satu sama lain, akan tetapi mereka telah menciptakan sebuah situasi untuk membunuh dan terbunuh. Melihat seorang anak perempuan yang sedang membunuh untuk mendapatkan bola besi, para penjaga kembali berkata, "Aku yakin kalau bocah itu pastinya berasal dari keluarga Mohwa. Dulunya mereka adalah salah satu dari organisasi pembunuh yang sangat terkenal. Akan tetapi saat ini mereka telah bergabung bersama Aliansi Bumi Langit." Lalu para penjaga langsung melemparkan pandangan mereka kepada seorang bocah berbadan besar. Mereka berkata, "Aku tahu kalau dia pastinya berasal dari Sekte Bikyung, dan mereka sangat dikenal dengan gaya mereka saat bertarung hanya dengan menggunakan tangan kosong." Bahkan di antara mereka yang berjuang mendapatkan bola besi itu, mereka memiliki sebuah bakat yang sangat menonjol. Meskipun ki mereka telah tersegel, akan tetapi mereka masih mampu menunjukkan kemampuan mereka dengan begitu hebatnya. Pada sisi yang lain, terlihat lelaki bertato itu telah berjalan menuju ke arah dupa. Namun dari raut wajahnya, ia begitu kesal karena tidak ada satu orang pun yang berani melawannya untuk merebutkan bola besi yang ia dapatkan. Akan tetapi, ia pun langsung menghentikan langkah kakinya tepat di hadapan Jeong. Lalu sambil tertawa sinis ia berkata, "Dengarkan aku baik-baik, jangan pernah berpikir kalau kau akan bisa menjadi yang pertama pada ujian berikutnya. Dan apabila hal itu terjadi, maka aku akan langsung membunuhmu dengan menggunakan kedua tanganku." Menanggapi ocehan orang itu, terlihat Jeong hanya tersenyum yang seakan-akan kalau ia tidak peduli. Di saat itu, Jeong sama sekali tidak ingin membuang energinya terhadap sesuatu yang tidak diperlukan. Terlihat satu persatu orang-orang telah berdatangan untuk menuju ke arah dupa sambil membawa bola besi yang mereka dapatkan dengan cara yang begitu mengerikan. Mereka terpaksa berdarah-darah dan membunuh satu sama lain karena hanya itulah satu-satunya cara agar mereka bisa bertahan hidup di dalam lembah itu. Waktu pun terus berjalan seiring terbakarnya dupa itu, maka semakin banyak pula suara-suara pertempuran di antara orang-orang yang telah merebutkan bola besi. Dan di antara pertempuran yang sangat mematikan itu, terlihat Yu Chan yang masih mencari bola besi di antara batu-batu yang berada di dasar lembah. Dengan paniknya Yu Chan bergumam, "Dasar sialan, waktunya sedikit lagi akan habis dan aku sejak dari tadi aku bahkan tidak bisa menemukan bola besi itu di dalam lembah ini. Apakah aku harus meminta ampun kepada mereka karena aku hanyalah seorang sandera yang telah dibawa secara paksa oleh orang-orang dari Aliansi Bumi Langit?" Namun Yu Chan langsung terdiam ketika ia melihat seorang penjaga yang membunuh salah satu dari mereka. Penjaga itu berkata, "Sudah aku bilang kalau kalian tidak boleh bertanya ataupun berbicara." Dikisahkan lelaki yang dibunuh oleh penjaga itu adalah seseorang yang telah mengambil bola besi yang sebelumnya telah dilemparkan oleh sang pemimpin untuk membunuh seorang anak sebelum ujian itu dimulai. Dia gagal karena bola besi yang ia ambil sama sekali tidak memiliki sebuah angka yang digunakan untuk menjadi tanda nama atas kelulusannya. Pada sisi yang lain, orang-orang yang sudah lulus lebih dulu hanya bisa tertawa sembari berkata, "Bajingan itu sama sekali tidak beruntung. Dia telah melakukan kecurangan dengan mengambil bola besi yang berada di mayat sebelum ujiannya dimulai." Lalu salah satu dari mereka begitu heran saat melihat Jeong yang berdiri di hadapan semua orang yang telah bertarung untuk membunuh satu sama lain. Benar saja, mereka telah melihat kalau Jeong telah membentangkan salah satu dari tangannya. Mereka berkata, "Bukankah dia adalah orang yang memulai lembah ini menjadi lembah kematian? Dia telah membunuh orang lain dengan begitu mengerikan hanya untuk mendapatkan bola besi itu. Tetapi apa yang sedang ia lakukan saat ini?" Di saat itu, Jeong telah membentangkan tangannya ke arah pertarungan di antara para peserta ujian itu. Lalu Jeong membacakan sebuah mantra untuk menggunakan ritual pengikatan. Tanpa keputusasaan, bergantunglah pada jiwa di dalam bentuk yang lain. Sebelum kehampaan, jiwa pastinya memiliki sebuah bentuk. Apa yang sudah ada mungkin saja tidak benar-benar ada, dan iblis akan selalu menghalangi kebaikan. Namun darah tertinggi memiliki sebuah kekuatan untuk mengembalikan semuanya. Biarkan langit dan bumi berada dalam keadaan yang benar dan alami. Lalu siklus bulan dan matahari telah menandai musim dan waktu. Dan semua ini akan menjaga keseimbangan energi Ki. Matahari dan bulan telah bersatu dengan Ki seperti halnya makhluk ilahi dan juga semua roh. Bersatulah pikiran dan jiwa. Sambil merasakan terserapnya energi kematian dari rintihan keputusasaan, dendam, kutukan, dan juga kematian, Jeong bergumam, "Ritual pengikatan ini sama sekali tidak menggunakan energi Ki. Jadi sudah aku duga kalau aku masih bisa menggunakannya."
Meskipun saluran Kiku telah disegel oleh mereka, akan tetapi teknik pengikatan bukanlah sebuah konsep yang diterapkan dengan menggunakan energi internal, dan ini adalah sebuah kekuatan khusus yang berasal dari rahasia lisan. Aku akan menyerap semua ki kematian dari para mayat yang terbaring di lembah ini. Semua mayat yang mati dengan rasa dendam dan juga keputusasaan atas kematian mereka yang sia-sia seperti ini. Bahkan aku merasakan kalau ki kematian di tempat ini jauh lebih banyak daripada yang kudapatkan di dalam kediaman keluarga Mok. Terlihat Jeong sangatlah puas ketika ki kematian itu telah masuk ke dalam tubuhnya. Sambil menyeringai, Jeong berkata, "Kalian semua membunuhlah satu sama lain sehingga tidak ada satupun dari kalian yang hidup di dalam lembah ini." Kemudian terdengar sang pemimpin yang berteriak untuk memberitahu kepada mereka kalau waktu yang tersisa saat ini hanyalah 1 menit. Sementara jumlah anak yang masih bergulat dengan pertarungan berdarah untuk mendapatkan bola besi itu sekitar 400 orang. Dan di saat itu, karena waktunya yang hanya tersisa 1 menit, Yu-chan mau tidak mau harus bertarung melawan mereka semua untuk mendapatkan bola besi itu. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Yu-chan menghantamkan tinjuannya ke wajah orang itu hingga berkali-kali sampai-sampai orang itu tidak mampu untuk melawan balik. Dia telah membunuh seorang anak laki-laki yang ada di sekitarnya tanpa sedikit pun merasakan rasa kasihan di hatinya. Sebenarnya Yu-chan sama sekali tidak bisa menerima perbuatan itu karena dia telah membunuh seseorang tanpa adanya rasa dendam. Yang ia lakukan hanyalah untuk mendapatkan bola besi dan berdiri di samping dupa. Setelah bertahan cukup lama untuk mempertahankan sebuah bola besi yang ia dapatkan, akhirnya orang itu telah mati dengan wajah yang hancur. Lalu secara perlahan Yu-chan mengambil bola besi itu dengan darah yang masih membasahi kedua tangannya. Sambil tertawa, Yu-chan berkata, "Akhirnya aku telah berhasil mendapatkan bola besi yang terkutuk ini. Aku mendapatkannya dengan cara yang sangat kotor dan bahkan mengorbankan nyawa orang lain demi kelangsungan hidupku sendiri." Namun belum sempat ia berjalan menuju ke dupa itu, tiba-tiba saja dupa itu telah padam yang menandakan kalau waktu mereka untuk mendapatkan bola besi telah berakhir. Sontak Yu-chan sangatlah terkejut karena dia sama sekali tidak sempat untuk mengumpulkan bola besi itu seperti yang telah diperintahkan sebelumnya. Kemudian dengan nada yang begitu berat, sang pemimpin mengatakan kalau waktu mereka telah habis. Bahkan di saat itu suaranya telah bergema di antara jeritan kematian dan juga perkelahian di lembah itu. Dan di saat itulah para penjaga sabuk merah yang berdiri di tepi lembah telah menarik bilah pedang mereka masing-masing. Melihat pergerakan para penjaga, semua orang yang ada di dalam lembah menjadi semakin panik dan juga putus asa. Seketika itu juga para penjaga langsung membantai ratusan orang yang berada di dalam lembah itu. Mereka tidak peduli apakah anak-anak itu berasal dari sekte ataupun dari keluarga yang sangat kuat ataukah tidak. Akan tetapi para penjaga akan tetap membunuh mereka seperti yang diperintahkan oleh sang pemimpin. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi para penjaga untuk menjadikan lembah itu benar-benar menjadi lembah darah yang sesungguhnya. Terlihat Yu-chan hanya terdiam di antara teriakan rintihan semua orang yang telah dibantai oleh para penjaga. Kemudian salah satu dari para penjaga yang berlumuran dengan darah telah berdiri di hadapan Yu-chan dan bersiap untuk membunuhnya. Namun penjaga itu langsung menghentikan niat membunuhnya karena dia telah melihat kalau Yu-chan telah memegang sebuah bola besi yang berlumuran dengan darah. Lalu dengan tatapan mata yang tajam, penjaga itu mengatakan kalau Yu-chan telah lulus dari ujian kematian itu. Saat mengetahui kalau dia telah lulus, seketika itu juga Yu-chan langsung tersenyum karena dia telah selamat dari pembantaian di waktu yang sangat tipis. Karena Yu-chan begitu tegang, ia pun langsung menjatuhkan dirinya ke atas lembah karena di saat itu ia sama sekali tidak sanggup untuk berdiri lagi. Dengan lirihnya Yu-chan berkata, "Aku tidak menyangka kalau aku akan selamat dari kematian ini. Tetapi meskipun aku merasa lega, namun tetap saja hal ini telah membuatku menjadi merinding." Akan tetapi, di saat yang bersamaan, Yu-chan sangat benci terhadap dirinya sendiri karena ia melihat kedua tangannya yang berlumuran dengan darah orang lain. Apa yang telah aku lakukan? Aku merasakan kalau aku bukanlah seorang manusia, melainkan aku adalah seekor binatang buas yang telah menggila hanya untuk bertahan hidup. Namun, Yu-chan langsung terdiam ketika sang pemimpin yang mengatakan kalau orang-orang yang masih hidup di dalam ujian itu hanya tersisa 486 orang. Sambil menepukkan kedua tangannya, ia kembali berkata, "Dapat dikatakan kalau yang mati di dalam ujian ini sekitar 40%. Dan aku dengan tulus mengucapkan kata selamat kepada kalian yang telah melewati ujian pertama ini. Jadi, dengarkan aku baik-baik, mulai dari sekarang kita akan memulai ujian yang kedua."
Sontak, Yu-chan sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau mereka akan memulai ujian yang kedua yang pastinya akan jauh lebih mematikan daripada ujian yang pertama. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.